Perkenalkan, nama saya Vio Thomas Farhanta dengan NPM akhir 326. Kali ini saya akan membahas tentang global market. Global market adalah kondisi di mana pasar dunia saling terhubung dan terintegrasi, sehingga perusahaan dapat beroperasi, berinvestasi, dan memperoleh pendanaan lintas negara. Yang berikutnya adalah ciri-ciri global market. Satu, yaitu dengan adanya global market, pasar keuangan dunia semakin terintegrasi. Banyak perusahaan multinasional terdaftar di berbagai bursa efek internasional. Arus modal, investasi, dan perdagangan terjadi lintas negara. Dan juga investor dapat berinvestasi di perusahaan luar negeri dengan mudah. Selanjutnya ada perkembangan global market. Perkembangan global market ditandai dengan perusahaan besar dunia memiliki penjualan lintas negara. Perusahaan asing tercatat di bursa nasional negara lain. Teknologi informasi mempercepat transaksi global, meningkatnya merger dan akuisisi internasional. Selanjutnya ada dampak global market terhadap perusahaan, yaitu persaingan semakin ketat secara global. Perusahaan harus transparan dalam pelaporan keuangan, membutuhkan standar akuntansi internasional yang seragam, meningkatkan kebutuhan akan informasi keuangan yang berkualitas tinggi. Berikutnya adalah kaitan global market dengan pelaporan keuangan. Yang pertama, menjadi kebutuhan standar internasional atau IFRS. Yang kedua, sebagai proses alokasi modal atau capital allocation. Yang ketiga, sebagai pelaporan keuangan. Yang keempat, sebagai karakteristik informasi keuangan yang dibedakan pasar modal. Yang kelima, ada elemen standar berkualitas tinggi dalam global market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ricardo Pamungkas, NPM saya 25013011340. Di sini saya menjelaskan objektif of financial reporting. Tujuan utamanya adalah menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor ekuitas saat ini dan potensial, memberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entitas tersebut. Laporan keuangan bertujuan umum dirancang untuk memberikan informasi pelaporan keuangan kepada berbagai pengguna dengan menyediakan informasi paling berguna dengan biaya paling rendah, di mana investor dan kreditor merupakan kelompok pengguna utama dari laporan keuangan tersebut. Lanjut, di sini ada konsep objektif of financial reporting. Dalam perspektif entitas, perusahaan dipandang sebagai entitas yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya atau pemegang saham, sehingga laporan keuangan menggambarkan kondisi perusahaan sebagai unit ekonomi independen. Dari sisi kegunaan keputusan, investor dan kreditor tertarik untuk menilai dua hal utama, yaitu kemampuan perusahaan dan dalam menghasilkan arus kas masuk bersih di masa depan, serta kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan nilai investasi para penyedia modal melalui pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasaputra dengan NPM 250130103334. Saya akan menjelaskan tentang setting standard organization atau organisasi penyusunan standar. Secara umum, setting standard organization ialah sebuah badan atau lembaga yang berperan dalam menyusun, mengordinasi, merevisi, dan juga menetapkan standar demi menyelaraskan suatu produk. Di dalam dunia akuntansi sendiri terdapat dua lembaga yang berperan dalam penyusunan standar akuntansi internasional. Lembaga yang pertama adalah IASB atau International Accounting Standard Board, yakni lembaga utama dalam penyusunan standar akuntansi internasional atau disebut juga dengan IFRS, dan IFRS juga telah diterapkan dan ditetapkan di 149 negara. Lalu lembaga yang kedua adalah IASCO atau International Organization Securities Commission, yakni lembaga internasional yang berperan sebagai regulator sekuritas global seperti pada pasar ekonomi global
dan mendukung serta mengawasi penerapan dari IFRS. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan-tahapan apa saja yang dilakukan dalam penyusunan IFRS. Tahapan yang pertama ada research atau riset. IASB mengkaji isu-isu apa saja yang muncul dan juga melihat apakah isu-isu tersebut perlu dibuatkan standar yang baru. Lalu yang kedua ada discussion paper. Di tahapan ini IASB dan bersama para pemangku kepentingan yang lain melakukan diskusi lebih lanjut apakah memang isu ini perlu dibuatkan standar yang baru. Lalu tahapan yang ketiga ada exposure draft. Di tahapan ini pihak IASB menerbitkan draft awal dari IFRS untuk meminta feedback dari global, perusahaan, dan juga regulator. Lalu yang terakhir ada IFRS final. Di tahapan ini standar IFRS yang baru telah diterbitkan oleh IASB secara langsung. Selanjutnya ada type of pronouns atau jenis dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh IASB. Yang pertama ada IFRS standard, yang kedua ada conceptual framework, dan yang ketiga ada IFRS interpretation. Berikutnya ada hierarki IFRS. Yang pertama, IFRS sebagai standar utama yang harus dipatuhi terlebih dahulu. Lalu yang kedua ada conceptual framework, digunakan apabila isu yang dibahas belum dibahas di standar yang utama. Lalu yang ketiga ada standar yang sejenis, yakni digunakan apabila memang isu tersebut tidak dibahas di standar utama dan juga standar yang kedua. Perkenalkan, nama saya Diki Fasili Bakario dengan MPM di digit terakhir 302. Di sini saya akan menjelaskan Financial Reporting Challenge. Yang pertama ada IFRS atau International Financial Reporting Standard, merupakan standar akuntansi internasional yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB yang menjadi standar global untuk menyusun laporan keuangan perusahaan publik. Pihak-pihak yang terkait dalam IFRS adalah yang pertama ada pemerintah, perusahaan besar, investor, regulator pasar modal, auditor, dan kelompok industri tertentu. Dampak lingkungan dari IFRS adalah dampak positifnya yang pertama, standar lebih realistis dan mempertimbangkan kondisi ekonomi. Yang kedua, adanya partisipasi berbagai pihak. Dampak negatifnya, standar bisa menjadi kompromi politik, mengurangi independensi IASB, dan yang terakhir potensi menurunkan kualitas pelaporan keuangan. Dan yang kedua ada expense gap, adalah perbedaan harapan antara auditor dan audite. Terdiri dari dua komponen utama, yaitu reasonable gap yang terkait kinerja auditor dan performance gap yang terkait hasil audit. Dan yang ketiga ada significant financial reporting issue, adalah isu-isu penting dalam pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi kendala, relevansi, dan transparansi laporan keuangan. Dan yang ketiga ada etika profesi akuntansi, dapat diartikan sebagai ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruknya manusia sejauh yang dapat dipahami oleh manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus sebagai akuntan. Dan yang keempat ada International Conference atau konvergensi internasional, adalah proses penyelarasan standar akuntansi lokal suatu negara agar konsisten dengan standar global, yaitu IFRS International Financial Reporting Standard. Dan yang kelima ada conclusion atau kesimpulan, mengacu pada tahap akhir dari siklus akuntansi di mana data keuangan yang telah dicatat diklasifikasikan dan diringkas dianalisis untuk menghasilkan laporan keuangan yang memberikan gambaran kesehatan ekonomi perusahaan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.